Karena tuh, dan satu lagi ini gengs, ini bus bener kacau. Tuh lihat, dia motong di tikungan. Gue tuh bener-bener hampir minggir keluar. Selamat pagi guys, sekarang dilaporkan pada pukul 6, sebenarnya rencananya pukul 5 mau check out tapi ketiduran. Ini jam 6 pagi dan banyak banget, ini hotel lagi penuh ya, hotel kayak kontainer-kontainer ini, jadi dia dari kontainer ya, dijadiin kamar. Di sini lagi banyak banget anak-anak yang lagi karya wisata kayaknya guys ya. Jadi jam 6 pagi mereka pada nyempung-nyempung, nyebur-nyebur. Ini dingin banget loh guys. Di sana di kolam renang sana mereka nyebur-nyebur gitu ya. Sini udah ramai banget suasananya. Lagi pada apa? Outing bareng sekolah ya kak. Sekolah kalian outing kemana guys? Terus kemana di bawah ya? Wow, udah ramai sekali. Tuh, gue bakal lewatin ya. Ramai banget guys. Oh, pagi-pagi begini ramai. Gila nih jam 6 pagi guys. Set deh. Rame banget guys. Gokil. Oke, jadi ini kondisi parkiran rame banget. Oh ini nih bus-bus nih. Lagi banyak bus nih. Outing kelas SMP Negeri 5 Reban. Oh, pada outing semua. Dari kemarin gue udah di jalanan tuh banyak banget bus-bus yang pada kayak gini-ginian tuh. Pada keren-keren ya, sekolah-sekolah di Jawa ya. Pada outing gitu guys. Barang bawaan gua ini belum, baju gua belum ya, ini gua bawa beberapa tas ya, tas laptop gua bawa, terus tas kamera sama tas buat naruh barang-barang gua. Sekarang gua mau manasin kendaraan dulu sama letak beberapa barang. Wih, ada PPG juga nih dari Palembang. Balik Palembang guys. Ya lebih jauh gue lah. Oh iya, ada satu hal nih, akhirnya si Titi DJ gue ya, tukson terindah gue sampai di kota Batu Malang guys ya. Keren gak sih si Titi DJ? You are great my love. You are very great. I love you. Berikutnya next trip kamu akan sampai di Pulau Bali. Oke Titi DJ, be good. Akhirnya perjalanan kedua kita dimulai gengs. Ini mohon maaf ya, tapi ini klipnya kemarin yang dari berangkat dari hotel ini lompat ke 2 jam setelah gua jalan ya gengs ya. Jadi video yang sebelumnya hilang, ketimpa, ada permasalahan teknis. Jadi kita mulai dengan mengisi BBM dulu gengs di jalan tol yang dari arah Malang menuju ke Bali gengs ya. Jadi di sini gue cukup kaget ya, karena di sini banyak banget polisi ya. Kalau kalian lihat di depan sana tuh banyak banget mobil patroli polisi yang nangkring di sini, gengs. Gue berpikir apakah ada sesuatu. Lu tuh lihat sebanyak itu, gengs, kayak lagi pawai ya, tapi tidak ada yang dikawal gitu, gengs ya. Hanya mobil patroli polisi saja, gengs. Oke, jadi di pom bensin ini mungkin ada kejadian ada yang isi BBM terus kabur. Jadi satpamnya di sini nungguin dengan kon itu di depan ya, gengs ya. Mungkin ada yang kabur. Ada nggak sih yang kabur ngisi BBM gitu? Aneh banget. Oke, jadi kita langsung jalan aja keluar dari sini. Nah, pemandangannya begitu dari Malang menuju ke timur, arah semakin timur, itu hamparannya tuh lebih kayak sawah-sawah, nggak banyak kayak pohon-pohon gitu ya, lebih kayak sawah yang luas banget gitu, gengs ya. Jadi perjalanan kita ini kali ini kita akan menuju ke arah pelabuhan Ketapang ya, gengs ya. Jadi di sini kalau kalian lihat situ, kalau gue lihat pelangnya di situ, nah ini arah Probolinggo ya gengs ya. Cuman di jalan tol ini ada sesuatu yang nggak gue expect gengs ya. Jadi karena gue pikir ini tolnya di sini berakhir ya gengs ya. Jadi tolnya di sini berakhir. Gue pikir tuh nanti akan keluar terus masuk lagi gengs. Karena kan gue nggak pernah ya gengs ya. Jadi gue lihat ada kayak tol yang ini lagi dibangun. Gue nggak tahu nih menuju ke arah mana. Tapi karena jalannya ditutup dan cuma satu-satunya jalan adanya daerah sini gengs. Ternyata tolnya itu gue baru tahu berakhir di sini gengs. Jadi kita keluar dari tol ini kita langsung berhadapan dengan arus utama dari Pantura ya, jalur pantai utara. Gue baru tahu juga kepanjangan dari Pantura ya, pantai utara ya. Jadi di sini tol yang bagus ini, yang keren ini. Permasalahan kalau nyetir di tol itu cuma karena lurus rawan ngantuk ya. Tapi di
Di jalur Pantura ini yang gue bilang gengs, ini adalah tempat para mobil-mobil truk, bus dan warga-warga umum lalu lalang. Di sini challenge-nya benar-benar sulit ya gengs ya. Di sini kalau nggak salah gue bayar tol yang terakhir ini sekitar 400.000 ya atau berapa ya? 400 atau 300 gengs. Gue udah lupa banget gengs ya. Jadi di sini gue masih berpikir nih, kayaknya nanti di depan masuk tol lagi nih, karena kan ngelihat dari Google Maps ya gengs ya. Jadi gue trip kali ini benar-benar murni all Google Maps gengs. Gue nggak expect, jadi gue sampai nanya sama adik gue, apakah di depan ada jalan masuk lagi ke dalam tol gitu. Adik gue bilang kayaknya di depan ada masukan tol lagi gitu ya. Jadi gue masih nyantai aja gengs ya. Di sini kalau kalian tidak mahir berkendara, ini benar-benar real challenge. Jadi menurut gue jalur Pantura ini bukan jalur amatir ya. Kalau kalian baru nyetir mobil, terus kalian akan coba untuk nyetir di dalam Pantura, ya kalian harus bersabar ya, jangan motong-motong ya, karena di sini jalurnya truk berkuasa ya. Jalurnya cuma ada 2 gengs ya. Jadi jalurnya cuma ada arus balik dan satu arus yang kita lalui. Sempit banget jalannya. Jadi kadang-kadang truk-truk itu jalannya lambat banget. Kalau nggak lu potong, dia jalannya cuma sekitar 20-30 km per jam. Tapi kadang-kadang kala mereka bisa ngebut banget dan kayak orang gila ya gengs ya. Dan di dalam vlog kali ini kalian akan melihat gua hampir mati 2 kali gengs ya. Gua hampir kecelakaan di dalam tol ini, bukan di tol ya, udah jalan biasa ini, jalur Pantura ini 2 kali gengs ya. Nanti kalian akan lihat kejadiannya, kalian pantengin aja terus ya gengs ya. Jadi begitu kita keluar dari jalur tol itu gengs, itu udah masuk ke kota-kota. Sebenarnya ada perasaan campur gitu antara senang dan apa ya, karena sepanjang tol itu kita cuma ngeliatin kosong, hamparan kosong gitu, nggak ada kehidupan gitu gengs ya. Cuma ada mobil yang lalu lalang. Di sini kita lebih ngerasa lebih rame, kayak masuk ke dalam kota gitu ya, kampung-kampung. Ngelihatnya sih seneng ya, tapi kalau ngelihat dari truk-truknya Anda lihat di sini, saya terpaksa harus motong karena ini lambat banget gengs ya. Dan di sini driver baik mobil pribadinya juga agak miring ya gengs ya. Bukan gue bilang agak miring ya, nekat. Tau gak sih guys, mungkin karena itu mungkin orang Surabaya bilangnya nama bonek ya gengs ya. Nah di sini jalurnya sempit tuh, cuma ada 2, jalur sebaliknya dan jalur kita sempit banget, sementara jalur kita tuh dikuasai sama mobil-mobil truk dan mobil-mobil gede ya. Di sini semua mobil-mobil pribadi itu. Nah kita akan ngelewatin tempat yang namanya Kejaksaan gengs. Gue pertama kali pas nyetir dari Malang menuju Bali udah nyampe tempat ini kayaknya udah mau nyampe nggak sih? Tapi setelah gue lihat map, oke, jangan lihat map, lebih bagus jangan lihat dulu ya. Bagus setir aja karena ini masih jauh banget. Sebenarnya jaraknya dari sini menuju ke pelabuhan itu sebenarnya pendek jaraknya gengs. Tapi karena kita memasuki kawasan kota, tentu saja ada arus dari para penduduk ya, arus mobil pribadi, arus dari motor-motor, belum lagi ditambah truk yang memang harus lewat sini untuk menuju ke arah Banyuwangi dan Bali gengs ya. Nah kalian lihat di sini gengs, mobil-mobil yang gede-gede kayak gini dia biasanya ngambil jalur kanan, dan kesempatan kita motongnya di sini. Nah ini salah satu pengendara mobil pribadi yang gue bilang agak gila tuh, lihat mobil Fortuner ini, gila dia jalannya tuh kenceng banget dan badannya gede gitu gengs ya. Gue nggak ngerti sih, dia tuh mepet-mepet gitu. Anda kalau lihat di sini depan dia tuh hampir tipis banget ketemu sama mobil yang berikutnya. Oke, kita berikutnya akan masuk ke daerah berikutnya. Ini adalah PLTU Python gengs ya. Gue baru pertama kali lihat PLTU yang gede kayak gini ya. PLTU-nya keren banget. Dan kalau waktu gue jalan pulang, itu tuh di dalam kayak apa ya? Di dalam dia kayak pabrik gede gitu ya, kayak pabrik gede. Itu banyak kayak bola-bola lampu, bohlam-bohlam yang kayak zaman dulu gitu, tau gak sih? Yang kayak pendar lilin gitu. Nah itu tuh full semuanya, cantik banget PLTU Python ini. Gue pun baru tahu setelah gue lihat map juga ini apaan. Nah berikutnya ada jalan di mana gengs, di sini gue berasa kayak lagi masuk ke dunia magical ya, karena kalian lihat ya, naungan pohonnya itu lucu banget ya. Jadi kayak dilindungi, kayak membentuk terowongan dari pohon gengs. Dan ini teman jalan gue nih, gue ngaku-ngakunya teman jalan ya, karena mobil Palisade depan itu gue kan suka banget sama Hyundai Palisade ya. Gue ketemu ada Hyundai Palisade ya, sesama Hyundai gitu ya. Jadi gue ngikorin dia aja. Nanti gue sampai di kota besar ini, gue kira ini situ Bondo gengs. Gue nggak tahu apakah ini situ Bondo karena ini jalannya cukup gede ya. Gue bahkan nggak tahu ini di mana. Gue tuh sampai dalam perjalanan tuh, ini situ Bondo kok berkali-kali gitu loh. Yang mana situ Bondo? Nah di sini gue udah mulai seneng karena kirinya udah laut gengs. Jadi inilah Pantura, pantai utara. Tapi ingat ya, Pantura ini masih pantai utaranya dari Pulau Jawa ya. Kalau lurus ke sana gua rasa itu nyampe-nyampenya ke Sulawesi ya. Lihat betapa indahnya pantai ini. Di sini gua rasa capek mulai agak berkurang ya, karena kan ngelihat laut itu kayak, wih deket lagi sama Bali nih gitu ya.
Bahkan mobil Hyundai Palisade yang depan gue pun kayak slow down ya, dia agak melambat untuk melihat kiri kanan banyak yang jualan. Jadi kalau gue rasa kalau kalian capek, kalian pengen rehat-rehat dulu bisa sebenarnya. Cuman karena mempertimbangkan jarak dari Maps yang cukup jauh, jadi dari sini menuju ke hotel gue tuh masih sekitar 9 jam ya. 9 jam dari sini. Ini sekarang sudah lebih kurang pukul 11 siang. 11 siang waktu itu. Jadi gue putuskan kayaknya nggak bisa berhenti sih. Nah, sementara tujuan kita itu adalah pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang itu berarti pantai timur dari Pulau Jawa ya. Ini masih pantai utara nih, ya masih jauh perjalanan kita. Tapi gue seneng banget lihat lautnya, gengs. Kayak destinasi kita kalau Bali itu kan yang kepikiran tentang Bali apa pertama? Nggak mungkin gunung dong, pantai pasti ya. Pulau-pulau, pantai, laut yang biru. Jadi ngeliat pantai gini udah seneng sebenarnya ya, gengs ya. Kayak wah, aku suka suasana pantai. Aku udah pernah bilang ke kalian kalau gue lebih ke anak pantai daripada anak gunung. Di sini gue putuskan untuk akhirnya selamat tinggal teman jalanku. Dimana dia kan karena badannya gede ya, jadi setiap kali dia motong itu dia kayak melindungi gue gitu ya, gengs ya. Nah di sini ini adalah adegan pertama kali gue hampir kecelakaan, hampir tewas ya, gengs. Jadi ini ada iring-iringan konvoi truk-truk gede. Dimana gue ngikutin mobil depan kosong. Ternyata ada mobil carry yang melaju kencang, Grand Max. Oh my god, ini gue bahkan pada saat melihat ngedit ini gue merasa keringet dingin, gengs ya. Karena tuh, dan satu lagi ini, gengs, ini bus bener kacau. Tuh lihat, dia motong di tikungan. Gue tuh benar-benar hampir minggir keluar. Kalau enggak gue bakal ketabrak sama tuh mobil bus ya, gengs ya. Wah itu gue hampir mati 2 kali, gengs. Jadi yang kali ini mungkin kalau lihat dari VT-nya, lihat dari video ini mungkin nggak kelihatan, tapi itu benar-benar tipis banget, gengs. Jarak antara gue dan bus tadi itu, bus gila motong di tikungan dengan seramai itu, dengan badan sebesar itu. Tapi terkiur gak sih lihat laut lagi kayak gini, gengs? Terobati gak sih? Jadi rasa gue langsung dak dikduk gitu, kayak mau copot karena 2 kali hampir mati dalam jangka waktu lebih kurang hampir cuman jarak sejam lah dari pertama kali gue hampir nubruk ya, gengs ya. Untungnya Tuhan masih sayang sama gue, masih diberikan keselamatan. Nah ini udah mulai deket ke arah, ini sudah mulai kayak agak-agak ke timur gitu, gengs ya. Jadi ini gua nggak tahu nih nama tempatnya apa, gengs ya. Mungkin kalian yang warga-warga Jawa mungkin lebih tahu ya. Yang gua tahu, gengs ya, kalau nggak salah gua depanan sini ada satu batu yang berdiri di tengah jalan gitu, gengs. Gua nggak tahu tuh batu apakah batu keramat. Soalnya kalau di Sumbar itu kayak ada batu yang gede memang berdiri, itu keramat ya. Ada yang bilang bekas ketapelnya Semar lah, apalah gitu. Nah ini gua masuk lagi kota nih, gengs. Apakah ini Situbondo? Apakah ini Situbondo, gengs? Gue nggak tahu yang Situbondo tuh yang mana. Ada nggak sih yang nonton gue warga Situbondo? Situbondo tuh yang mana? Karena kayak gue ngeliat kayak nggak ada namanya gitu. Tapi kotanya bagus gitu ya, besar-besar jalanannya, terus bersih, rapi gitu ya. Nah ini kita kalau lihat dari perjalanan kita dari Kota Batu, ini estimasi ya, gengs ya. Estimasi kita udah ngelewatin, kita keluar tol ini arah Probolinggo. Nah keluar. Nah kita udah masuk jalur Pantura, makanya kita bisa ngeliatin laut-laut tuh karena kita di pinggir-pinggir tuh. Nah kita berikutnya masuk ke Taman Nasional Baluran. Di sini scenerinya berubah lagi, gengs. Jadi pemandangannya berubah lagi. Jadi karena ini mungkin hutan ya, hutan lindung. Jadi dia langsung pepohonan full semuanya. Jadi kayak berasa jalan di jungle. Kalau malam jalan sini agak serem ya, gengs ya, karena kan kiri kanannya hutan ya. Dan di sini tuh ada banyak kejadian unik yang gue lihat ya. Gue bahkan ngeliat ini kayak gini ya, mobil-mobil ini gue nggak tahu kenapa dia berhenti terus dia minta-mintain duit gitu. Mungkin apakah spare partnya mahal, nggak punya duit, tapi harusnya nggak punya bos gitu ya untuk ngecover tuh. Lihat orang di sini gila, lihat gimana cara motong kendaraannya. Tuh, aduh ngilu banget, gengs. Gue nggak ikut-ikutan dah. Nah di sini banyak keluarga nyemot tuh. Tuh lari-larian ya, karena ini hutan lindung kali ya. Di sini gue juga ngeliat ada orang yang tiduran di itu loh, tiduran di pinggir jalan itu. Nah, ini pertanda kita udah keluar dari hutan lindung itu. Nah, kita udah bisa lihat di sini pemandangan laut. Ini pantai timurnya dari Pulau Jawa. Lautnya warnanya lain ya, gengs ya. Kalau agak-agak utara tadi lautnya agak warna-warnanya agak biru, agak muda ya, apa gimana tadi? Nah, di sini yang gue bilang, gue ngeliat batu gede nih. Kalau kalian ada di kanan nih, nah nih batu gede nih. Ada yang bisa ceritain nggak itu batu apaan gitu, gede banget? Di samping kirinya tuh ada patung penari gitu ya. Di tempat ini gue langsung wah ini udah deket banget. Kalian tahu gak sih perasaan kalian kalau udah mau deket ke tujuan? Karena kalau udah nyampe ke pelabuhan, gue udah nyebrang di ferry, itu udah setengah lebih dari perjalanan gue, gengs. Di sepanjang jalan juga banyak banget yang minta-minta sumbangan. Harus hati-hati juga ya, karena tiba-tiba dia bisa naro kayak pelang gitu. Jadi
Buat pengendara amatir jangan terlalu kencang di sini, jaga-jaga jarak aja. Nah di sini gue beli tiket gengs ya. Jadi tiket ferinya gue beli di pinggir sini karena gue nanya sama pegawai hotel, katanya lebih bagus bapak beli di pinggir-pinggir jalan situ pak, sama agen-agen gitu daripada ngantri di pelabuhan. Katanya kalau ngantri di pelabuhan tuh bisa lebih lama dan bapak bisa ditinggal feri. Jadi akhirnya gue beli di sana. Harganya 255.000, bedanya cuma sekitar 10.000 20.000 lah dari beli langsung di loket gini ya. Lihat itu yang pada ngantri di kiri. Itu semuanya pada beli tiket ya untuk naik ke ferry. Di sini kita akan dicegat dulu, ditanya nama security, apakah bapak sudah mempunyai tiket. Tentu saja kita sudah membeli ya di luar sana. Dan fun fact yang lucunya juga gengs ya, waktu perjalanan balik kan gue nggak bikin video lagi ya. Perjalanan balik dari Bali menuju ke Pekanbaru, menuju ke Bandung, itu di pelabuhan yang sebaliknya, yang pelabuhan Gilimanuk sana, itu gue beli tiket juga sama kayak tadi, yang tadi. Dan lucunya dia ngeliat plat gue. Loh bang, abang orang Pekanbaru? Iya, aku juga orang Pekanbaru bang. Lah, dia cewek, dia baru merantau setahun dari Pekanbaru. Jadi dia jalan-jalan di Bali dan dia merasa suka, dia pindah sendiri. Aku masih ingat banget namanya Caca. Nah si Caca ini, dia itu baru pindah dari Pekanbaru ke Bali 1 tahun. Dan dia menjadi petugas yang menjual-jual tiket tuh di pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Nah di sini kita dicek dulu tiketnya gengs. Begitu kita cek kan dia dari tiket itu ada QR code ya. Sekarang semuanya serba canggih ya gengs ya. Ada QR code. Kalian sebenarnya bisa beli online juga, tapi ya ada jamnya ya. Nah ini perbedaannya. Kalau kalian beli online itu ada jamnya. Kalau kalian telat datang ke sini nggak sesuai jamnya, tiket kalian hangus. Tapi kalau kalian beli di agent seperti yang tadi saya beli, itu dikasih batas waktu. Misalnya saya beli tadi pukul 3 ya. Oke bapak bisa berangkat sampai pukul 4:30 ya. Nah masih dibuka gitu. Kalau beli online harus pas waktunya. Di sini kita nunggu dulu mobil-mobil yang keluar dari ferinya, baru giliran kita. Jadi mobil besar dulu, baru mobil pribadi ya gengs ya. Di sini kalau kalian lihat di sini harus gue slow down karena kalian harus merasakan kesenangan gue juga. Bahkan saat gue ngedit ini pun gue happy ngeliat pelabuhan ini ya gengs ya. Itu bagus banget. Nah kalau kalian dari kejauhan sana itu Pulau Bali gengs. Jadi jarak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali dari sini itu deket banget. Bener-bener deket banget. Dan kalian bisa lihat yang pegunungan di bukit-bukitan yang di ujung sana itu Bali gengs. Kalau kalian dari sini lautnya masih bagus banget, warnanya biru. Gue di sini ngantri sih udah happy aja karena kayak naik kapal feri gini, kayak naik wahana nggak sih gengs? Kayak naik wahana Dufan gitu. Gue sendiri dulu waktu kecil pernah nyebrang feri dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Cuma karena gue masih kecil jadi gue udah nggak ingat. Apalagi itu kan bukan gue yang setir ya, itu dulu ada supir. Sekarang ini gue yang nyetir sendiri. Di sini kita akan diperiksa dulu, di scan lagi QR code kita, baru kita akan dipersilakan untuk masuk ke dalam kapal ferinya ya. Nah kapal feri yang di sini petugasnya baik-baik, ramah-ramah juga. Cuma nanti yang pas gue balik dari Bali itu yang agak keterlaluan ya, karena gue dipepetin di tengah-tengah, gue nggak bisa keluar dari kapal feri. Jadi harusnya kita bisa keluar, turun, naik ke atas sambil menunggu penyeberangan. Gue disitu dipepet kiri kanan bus. Gue nggak bisa buka pintu. Gue bilang, gue sampai bilang sama petugasnya, Pak, ini saya nggak bisa keluar Pak. Dia tetap nyuruh gue masuk ke tempat yang itu. Dan akhirnya gue nunggu lebih kurang sejam. Jadi ya penyeberangan ini sekitar sejam ya. Di dalam mobil, gue nggak bisa turun sama sekali gengs. Itu gue bete banget. Oke, jadi kita udah sampai gengs. Di pelabuhan kita berganti menjadi ferry. Akhirnya kita udah nyampe guys di ferry ya. Kita bakal naik ferry nyebrang ke Pulau Bali. Let's go. Gila guys, lihat pemandangannya. Jadi dengan menaiki ferry ini lebih kurang 1 jam, itulah kesempatan buat para supir-supir atau driver-driver untuk istirahat dan rehat sejenak ya. Melihat laut itu entah kenapa memberikan energi, gue nggak tahu kenapa. Kalian gitu nggak sih? Kayak ngerasa ngecas gitu, kayak fresh gitu. Nah di kapal ferry ini ada tempat yang untuk ruangan ber-AC seperti ini di bawah. Tapi AC-nya nggak begitu bekerja, jadi cukup panas ya. Dan gue putuskan untuk keluar, dek luar. Nah, kalau kalian tahu ferry itu ternyata punya 2 sisi ya, sisi belakang dan sisi depan yang sama-sama bisa diturunin ya. Jadi kita bisa keluar masuk tuh dari kiri, dari sisi depan dan belakang ya. Nah ini bagian belakangnya, di sini kalian boleh ngerokok, lebih enak tapi hati-hati kebakaran ya, kebakar kulitnya maksud gue sama matahari ya. Di sini kalian bisa duduk-duduk sambil menikmati angin laut, gengs. Lihat gokil banget ya, gue pertama kali setelah gue bocil gue ngeliat ferry lagi. Gue masih nggak habis pikir gitu, gimana mobil yang gede-gede bersama truk bisa masuk dalam lambung kapal, dalam kapal, dan bisa jalan nggak tenggelam gitu ya. Dan itu bagus banget. Jadi pas dia mau jalan itu dia langsung ada bunyiin klakson, ton. Oh happy banget gue, nggak tahu kenapa ya. Kita bakal menyeberang menuju ke Pulau Bali. Kalian kalau ke Pulau Bali tuh kayak ada vibes yang
happy gitu nggak sih lihat langit-langit tuh awan-awan berkumpulan. Di sini ada deck atasnya juga, lantai berikutnya tempat kamu bisa duduk ya. Jadi kalau tadi deck untuk ngerokok, ini deck di atas untuk kamu duduk tapi dengan AC alam ya. Tuh lihat gengs, yang sebelah kanan ini adalah Pulau Jawa. Nah yang sebelah kiri itu baru Pulau Bali gengs. Jadi dia jalannya agak muter ya gengs ya kapal ferinya, makanya agak memakan waktu 1 jam gengs. Wah akhirnya setelah 7 jam gue menyetir dari kota Batu, ini sekarang anginnya kenceng banget guys. Sampai gimbal gue sampai tarik-tarik ya. Ini cukup quite windy hari ini ya. Gue gak tahu pasti suaranya berisik banget karena mic-nya ketinggalan di mobil. Tapi hari ini waktunya untuk istirahat dulu gak sih setelah 7 jam. Gue yang heran tuh Situ Bondo, banyak bener Situ Bondo. Gue ngerti yang mana sih Situ Bondo ya. Oke guys, ayo gue istirahat dulu ya. Sampai ketemu nanti. Bye bye. Sepanjang perjalanan gue sih terkagum-kagum ya, lihat lautnya berwarna biru dan ada pemandangan juga, banyak yang pacaran di sini gengs. Pemandangan sih itu ya, pemandangan banget tuh. Nah akhirnya kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Lihat perbedaan, itu Jawa, itu Bali. Itu Jawa, itu Bali ya gengs ya. Kita akan segera turun gengs. Jadi kita sekarang udah turun ke mobil, kita langsung siap-siap ngantri aja karena kita akan melanjutkan perjalanan kita. Turun, akhirnya Bali. Ini official, masih di kapal. Belum gengs. Begitu kita ngelewatin jembatanan besi ini, kita officially masuk ke Beton Bali. Ya gue senang banget di sini gengs. Entah kenapa tuh, kalian ngerasa gitu nggak sih? Vibes kalau kalian mendarat di Pulau Bali tuh entah kenapa happy banget. Gue nggak tahu kenapa. Di seluruh Indonesia, vibes terhappy gue adalah Pulau Bali. Ya, yang gue pernah pergi maksudnya ya, gengs ya. Jadi di sini kita akan segera kita ngantri dulu untuk turun. Jadi kapal feri itu banyak banget ternyata, gengs ya. Setiap jam berangkat kalau nggak salah gue ya. Nggak apa-apa, gue di sini udah mulai happy aja, udah mulai nyantuy aja karena kayak udah sampai. Tuh kalian lihat ada gapura di kanan. Gue masih kayak nggak percaya gitu. Gue nyetir sampai Bali sendiri. Tuh kalian harus lihat gapura ini dulu baru kayak iya gue di Bali cuy gitu ya gengs ya. Jadi di sini kita akan ada pos pemeriksaan dulu. Yang lucunya di sini kita akan diperiksa dan orang Bali itu ramah banget gengs. Maksud gue bukan orang Jawa nggak ramah ya. Orang Jawa tuh ramah-ramah, baik-baik, tapi orang Bali tuh lain ramahnya gitu gengs. Gue nggak tahu kenapa ya. Di sini kita diwajibkan untuk bayar Rp3.000, sementara waktu gue mendarat di Jawa nggak ada bayaran 3.000 ya. Ini kita udah masuk ke kota pelabuhan. Nah di sini yang tadi gue cerita ada cewek yang orang Pekanbaru baru pindah setahun menetap di sini dari liburan ya, dari jalan-jalan suka sama Pulau Bali dia pindah. Lihat gapuranya gengs, segini berasa Bali. Belum masih mimpi kah? Mungkin gue perlu dicubit dulu, perlu ditampar. Tapi lihatlah di depan ini ada gapura lebih gede lagi, desain Bali gengs. Wow. Gokil ya, langsung kayak wih happy banget aku bang gitu. Ini pom bensin pertama kita, pom bensin yang kalau kalian baru udah turun dari kapal itu pom bensin pertama ya, yang di sebelah kanan tadi. Gue dulu seingat gue pernah ke daerah sini. Jadi dulu gue pernah ke daerah Lovina namanya untuk berburu lumba-lumba. Bukan berburu membunuh ya, bukan ya. Tapi lebih ke kayak melihat lumba-lumba. Jadi kita berangkatnya subuh, sampai di situ naik kapal terus kita ngelihat lumba-lumba. Nah ini belok kiri itu ke arah Lovina, lurus terus ini baru ke arah Denpasar dan Kute ya. Di sini kita lagi-lagi dikerubutin sama hutan-hutan, vibesnya langsung beda banget. Gue langsung ngerasa happy. Tapi ada satu perbedaan nih gengs ya. Di sini ada kejadian lucu geng. Lihat itu ada koper-koper orang yang berserakan di jalanan gengs, lihat. Jadi mobilnya tuh dia itu mobil yang motong-motong gue tadi, kopernya berserakan dan yang menyebalkan adalah truk di kanan. Lihat, ini tanjakan posisinya dan dia motong. Gila nggak? Gak habis pikir gue sama pengendara. Lihat, ini alam Bali geng, disuguhkan dengan belakangnya ada kayak pegunungan, tetap ada sawah juga ya gengs ya, tetap indah, tetap asri gengs. Tapi yang ada satu hal yang gue sayangkan gengs, gue ngelihat di sepanjang dari turun dari pelabuhan itu, Pulau Bali ini sekarang lebih nggak kayak Bali ya, karena banyak orang Jawa gitu kayaknya di sini ya gengs ya. Nah ini udah deket banget nih sama destinasi kita gengs. Jadi gue ngerasa kayak vibes Balinya tuh agak hilang gitu gengs, karena sepanjang jalan tuh gue ngerasa kok ini bukan Bali. Nah kalian lihat kiri kanannya kayak berasa di Jawa Timur kan, kayak di Jawa gitu. Unsur-unsur Balinya yang rumah-rumah Hindu yang unik, ada pura-puranya. Terus gue ngeliat di sepanjang jalan tuh banyak warung makan Muslim gitu ya. Apakah benar kata orang Bali sudah dijajah? Tapi ya kalaupun pendatang harusnya sih diberikan arahan untuk mungkin bikin rumahnya agak ke Bali-Balian. Jadi di sini destinasi kita gue belum makan dari. Jadi dari perjalanan gue dari Malang
Sampai ke sini gue belum makan sama sekali gengs ya. Satu keluarga gue juga belum makan. Ini kita nyari restoran yang pinggir-pinggir laut karena gue pengen yang pinggir laut aja. Dan ini mengagetkan gengs ya. Lihat jalannya kayak gini gengs ya. Sempit. Tapi yang gue nggak habis pikir di sini banyak bule gengs. Ini kan tadi kalian di depan ya. Lihat di depan itu kayak perkampungan biasa ya. Tapi di dalam ini banyak bule gengs. Ternyata banyak hotel. Jadi tuh wisata-wisata Bali itu sudah mulai bergeser. Jadi mulai dari Kute naik ke sedikit ke Canggu Seminyak, dari Canggu Seminyak naik lagi ke Negara atau apa gitu. Terus naik ke sini gengs. Jadi di sini tamu-tamunya orang Jepang, orang bule yang ini kayak desa tapi di dalamnya ada penginapan. Gue habis pikir gue. Kalau kalian lihat sini lautnya sih nggak seindah Bali ya, pantai-pantai Bali yang lainnya ya. Gue sini sempat ragu karena jalannya disuruh belok ke GPS tuh belok kiri pakai Google Maps. Which is gue not sure kenapa, karena jalannya kecil banget gengs. Kalian mesti lihat nih jalannya seperti apa. Itu benar-benar muat cuman untuk satu buah mobil gengs. Dengan jalan sekecil. Kalau gue kepapasan sama mobilan di depan, gimana nih caranya? Kagak bisa tuh, kiri kanan tuh udah jurang tuh ya. Bukan jurang, parit tuh kayaknya ya gengs ya. Nah tapi yang membuat gue kaget, di sini banyak coffee shop, banyak bule sini gengs. Gue aja nggak tahu nih tempat kalau nggak Google Map. Ya. Jadi kita sistem nyari restorannya adalah kita buka Google Map cari bintangnya. Ngelihat bintangnya mana yang reviewnya bagus geng. Lihat. Itu semuanya bule, gengs. Itu semuanya bule, gengs, yang pada duduk-duduk. Nah, di sini tapi abang-abangan Bali beli-belinya ya, tampang sangar, bertato, serem. Tapi pas ditanya cengengesan, ketawa-ketawa. Ini alamatnya di mana ya? Beli ya, kan langsung beli dong karena udah Bali ya. Oh, depan aja katanya. Lurus aja ke depan. Memang betul jalannya di sini baik-baik, ramah-ramah, cuy. Padahal tampangnya serem banget. Ternyata hatinya Hello Kitty, gengs. Nah, kita udah sampai di destinasi kita. Inilah tempat makan kita waktu itu, gengs ya. Kita akhirnya sampai di Bali. Let's go. Akhirnya guys, mission accomplished. Titi DJ udah mendarat dengan selamat di Pulau Bali. Guys, jadi ini adalah final destination gua. Gua telah berhasil challenge-nya gamer gila ini 1200 kilo lebih dari 1200 karena gue singgah di Malang dulu. Mungkin sekitar 1500-1600 kilo baru sampai sini ya. Berarti pulang pergi 3200. You will know you end in Bali if kalau seperti ini teman-teman ya. Ya gengs ya. Akyong telah berhasil sampai di Bali bersama Titi DJ. Melelahkan sekali, gila. Tapi ini ke penginapan kita masih sekitar 3 jaman lagi dari sini ya gengs. Amazing. Gila. Terima kasih atas doa kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.